Ini suatu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul lagi kemarin, alhamdulillah kita sudah buat program pertama hari ketiga kemarin. Kita kemarin telah buat belajar untuk bagaimana kita presentasi dan juga mengundang. Jadi alhamdulillah. Jadi satu karunia Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini dikumpulkan dalam satu komunitas majelis. Nah, ini adalah majelis yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita ikut pada kelas pagi tadi, itu Masya Allah luar biasa. Kita lihat perjalanan Bos Haji Amir yang tadi diceritakan, luar biasa. Jadi perjuangan di dalam tim Quran ini memang ini bukan bukan suatu yang biasa begitu kan. Ini adalah perjuangan bagaimana menyebarkan tim Quran ini. Bagaimana menyampaikan tim Quran ini kepada sesuai dengan visi misi, sesuai dengan visinya bagaimana 100 juta orang Islam paham Al-Quran. Ini adalah suatu visi yang luar biasa. Jadi sekitar 1,5 miliar target pasar kita. Inilah yang dan target awal adalah visi yaitu 100 juta dan 100.000 Quran Center. Ini target kita. Alhamdulillah. Jadi di dalam menjalani tim Quran ini, Masya Allah, memang kita perlu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Karena memang kita ini berdiri dalam suatu komunitas yang lebih mengutamakan bagaimana dakwahnya, siarnya. Kalau seandainya siarnya kita jalankan seperti yang kita dengarkan tadi pagi itu, siarnya kita jalankan, maka kita insya Allah akan mendapat peluangnya, begitu kan? Peluangnya yaitu peluang mendapatkan income. Peluang mendapatkan income, bagaimana peluang mendapatkan pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, dan bonus-bonus yang lain. Tetapi dalam hal yang pertamanya bagaimana kita niatkan nawaitu, kita sering disampaikan begitu, niat kita bagaimana supaya menyebarkan tim Quran ini karena Allah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah bagaimana untuk menyebarkan tim Quran ini, syiarnya. Begitu. Jadi alhamdulillah kita telah buat kemarin, belajar kita buat. Saya juga Masya Allah, saya belajar juga menyampaikan kemarin ini, menyampaikan presentasi preview daripada perniagaan tim Quran ini, muamalah tim Quran. Saya juga belajar sama seperti bos-bos yang hadir di sini juga, kita semua belajar. Bagaimana target kita keluar daripada kelas ini nanti setelah 10 hari kita semua bisa membuat bisa membuat tebel talk sendiri-sendiri, masing-masing begitu. Jadi kita mungkin tetap kita saling membantu, tetapi kita sudah punya kemandirian untuk membuat tebel talk, untuk membuat BOP mini begitu kan. Kita untuk membuat Zoom nanti kita sudah mempunyai kemampuan untuk itu. Makanya kita belajar dalam tim fokus ini. Jadi alhamdulillah. Jadi saya tadi bicara sama Bos Haji Amin, program-program kita. Jadi hari pertama seperti yang pernah kita hari pertama adalah baiat, suatu komit kita ambil komitmen kita. Setelah itu hari kedua hari kedua adalah cara invite gitu kan, invite memasukkan orang ke dalam Zoom. Dan hari ketiga kemarin sudah berjalan, ada presentasi, dan hari keempat ini adalah muhasabah atau ambil laporan begitu kan, ambil laporan atau karguzari apa hasil kemarin yang kita buat begitu, dan bagaimana cara-cara kita kemarin invite, mengajak daripada teman-teman kita untuk hadir di dalam Zoom. Bagaimana kita kemarin caranya mengajak untuk hadir di dalam Zoom, dan setelah itu bagaimana kita memfollow up. Setelah kita hadirkan di dalam Zoom kemarin, setelah itu tentu kita follow up-nya. Karena dikatakan untuk table talk ini hanya 20% dan follow up-nya 80% begitu. Jadi keberhasilan closing ini sebenarnya ada di follow up-nya itu. Bagaimana cara follow up kita? Gitu. Boleh sekarang ini kita kita karguzari, kita disampaikan
boleh insya Allah kalau yang tidak berhalangan ini banget apa namanya, boleh dibuka inilah dibuka apa, dibuka camnya, kameranya on cam gitu supaya kita bisa saling saling apa namanya menyampaikan belajar juga. Karena dalam tim fokus ini apa kita bukan hidden begitulah istilahnya, bukan sembunyi-sembunyi. Nanti bagaimana kita caranya tampil di depan apa namanya di depan prospek kita begitu. Nah, gitu. Jadi nanti kita apa namanya ini belajar sebenarnya kita belajar tampil tampil untuk bagaimana kita di depan prospek kita nanti. Nah, karena kita ini akan adalah calon-calon leader nanti, calon bos-bos nanti yang akan memimpin daripada tim-tim bos-bos sendiri begitu. Nah, saya cuma apa namanya saya juga belajar dan juga bagaimana bos-bos yang hadir di sini nanti akan menjadi daripada leader-leader leader untuk memimpin tim bos sendiri. Nah, seperti yang disampaikan tadi Haji Amir, beliau ini dulu setahun yang lalu, tanggal 14 tahun yang lalu, beliau masih nol juga. Nah, masih nol dalam apa namanya? Dalam istilahnya itu baru mulai tanggal 14 tahun lalu. Nah, tahun lalu 14 September tahun lalu. Tanggal 15 beliau apa namanya bergabung. Nah, setelah itu beliau baru mulai. Nah, beliau juga belajar juga bagaimana cara buat table talk, bagaimana mengundang daripada prospek, begitu beliau belajar. Dan alhamdulillah coba kita lihat sekarang. Tadi waktu beliau ceritakan itu ada di apa namanya di samping kiri kanan, di kiri beliau ada 5.000 apa Quran Center begitu kan. Nah, di samping kanan ada begitu banyak. Nah, ini tidak apa namanya kita berharap juga daripada bos-bos yang hadir di tim fokus ini sekarang, kita yang ikut program tim fokus ini, bagaimana nanti di tim kita masing-masing juga seperti itu. Nah, begitu kan? Bagaimana di tim kita masing-masing juga seperti itu. Di timnya bos Pak Yusuf umpamanya, bos Ustadz Nurdin, bos apa namanya Ustadz Fat, bosnya Bu Wita, terus bos Tanti, bos Beni, umpamanya semua kita ini bagaimana berharap nanti di tim-tim kita masing-masing ini mempunyai ribuan juga, puluhan ribu juga apa namanya Quran Center yang di bawah kita ini. Nah, maka ini kita belajarnya apa namanya belajar untuk bagaimana mengelola tim kita ini. Nah, ini sekarang ini kita apa namanya kita mulai. Sebelum mulai kita baca dulu Al-Fatihah. Umul Kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya kan. Insyaallah kita mulai dari apa namanya? Dari Pak Yusuf lah. Pak Yusuf, boleh kemarin mungkin bagaimana cara main invite, terus ada apakah ada yang hadir kemarin, terus dan juga setelah itu nanti kalau ada yang hadir bagaimana cara follow up begitu. Boleh, insyaallah. Dihidupkan itunya Pak. Oh ya, namanya? udah ada Mak. Udah hidup. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemarin lagi semangat 2 hari langsung dapat dua Ibu Murni sama Pak Edi, Pak Kurnia. Jadi dapat atau tidak dapatnya itu sebenarnya kembali ke kita, pengalaman saya tuh gitu. Jadi emang kalau tidak fokus perkara ini, apapun sebenarnya tidak fokus, ya tidak akan optimal gitu. Saya menyadari selama ini saya kurang fokus akhir ini karena banyak ini, tapi insya Allah saya kemarin udah sebarkan juga beberapa. Tapi sebelumnya emang harus banyak teman-teman kita ini yang masih gaptek terhadap pola-pola Zoom. Ya. Jadi kita nggak bisa sharekan saja, mesti kita ada tutorial juga untuk bagaimana supaya bisa dia bikin linknya, masuk ke linknya, buat masuk ke Zoom-nya gitu sih. Jadi kita nggak mesti silaturahmi dulu lah intinya tuh, silaturahmi dulu, baru kita kasihkan linknya, link Zoom-nya, udah gitu dia masuk, misalnya seandainya baru kita. Yang kemarin saya salahnya, saya udah sebarkan, taunya dia kurang paham terhadap Zoom itu, gitu, kurang paham. Ada beberapa memang dia potensi. Terus ada juga yang mungkin waktunya dia bentrok juga dengan sesuatu akhirnya tidak ikut.
Jadi intinya tuh mungkin yang betul yang dikatakan Pak Haji Zai. Jadi 20% ini adalah apa namanya tuh, hakikatnya syariatnya tuh 80% sebenarnya. Syariatnya tuh 80%. Jadi kita mesti ketemu yang bagus tuh ketemu. Tidak mungkin kita tuh kalau tidak ketemu, kecuali kalau misalnya itu probabilitasnya bisa. Kalau misalnya kita tanpa ketemu, cuman kecil sekali. Tapi yang bagus tuh kita ketemu dan orangnya, dan kita terangkan apa yang diminta atau dimau oleh Al-Quran gitu. Itu aja mungkin. Oh, kemarin waktu kemarin kita apa namanya Zoom belum yang hadir. Kemarin tuh kita undang Pak Dr. Miharja, dia dosen UPI, dia dokter. Terus yang keduanya ada Pak Billy, ada 4 orang lah. Ini semuanya 2 orang lagi ngajar pas jam 10, jam 11 tuh lagi ngajar dia. Lagi ngajar di UIN, terus yang satunya juga rata-rata lagi jam ngajar jam segini tuh. Yang Pak Waro itu juga dia guru SMK di Cicalengka, juga dia lagi ngajar. Dia tertarik sih. Terus ada Pak Guru Sofian juga, dia punya maktab kurang lebih 150 orang yang dari Arca Manik. Dia juga pas saya ngajar gitu. Jadi dia tidak bisa tidak bisa ikut Zoom. Padahal saya udah kasihkan linknya semua. Jadi emang ini juga untuk perkara ini kita mesti ada waktu lagi lah yang lebih orang bisa isi ma'iyat gitu. Isi ma'iyat yang karena tidak semua orang aktivitasnya sama gitu. Ada yang berbeda, itu aja mungkin. Jadi kemarin sebelum mengasihkan link umpamanya itu ada dijelaskan sedikit gitu, ada pengantar umpamanya semacam ta'arufnya gitu. Ada pengantar. Oh, gitu. Cuman ya? Ini masalahnya waktu aja sih. Kemarin itu pas kita mau masuk, waktu saja. Waktu mungkin sesuatu yang bukan tidak penting, tapi sesuatu yang mungkin mereka masih belum bisa ditinggalkan gitu. Belum tinggalkan. Pas jam kelas gitu, jam kelas. Itu rata-rata yang kemarin undang saya guru sama dosen. Itu ada 4 orang. Ya mungkin Pak. Iya, jazakallah. Insyaallah yang lain, Bos Nurdin boleh laporan yang kemarin hadir. Gimana cara mengundangnya kemarin? Terus silakan. Bismillah. Untuk saya pribadi kemarin yang gabung itu baru 2 orang saja. Satu Bu Erna dari Garut ya, beliau juga profesional guru. Yang kedua teman di kelas juga. Setelah perselanjutnya biasa ketemu dulu Pak ya. Ketemu dulu, diobrolkan dasar-dasarnya yang saya pahami karena belum full saya paham, tapi alhamdulillah beliau juga sedikit mengerti. Untuk menyempurnakannya saya bawa ke Zoom, alhamdulillah ikut. Untuk follow up-nya yang satu Bu Guru, aduh Pak saya belum punya uang, harus ngumpul dulu. Nah udah coba saya ajak untuk menguatkan azamnya, nanti di hari Sabtu mungkin bisa ketemu sama Pak Yamin dan Pak Haji dan tim nanti di hotel ini. Dan selanjutnya yang satu lagi keburu kan itu terputus otomatis ya. Yang satu lagi, aduh Pak Nurdin saya belum paham benar nih. Tadinya saya mau tanya ada pertanyaan-pertanyaan tapi karena memang terputus, jadi beliau masih ngambang lah. Nah diajak ini mungkin di lain waktu saya ajak ke IBIS atau ke Transnya. Seperti itu yang saya alami untuk saat ini. Tapi kedua-duanya memang minat besar untuk bergabung, namun ada kendalanya seperti itu. Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Jadi pada intinya yang juga ada rekan satu masuk bergabung. Iya. Insyaallah. Ini juga ada satu rekan teman bergabung, Pak Soni ya. Salam, mudah-mudahan beliau bisa bergabung, bisa paham dengan kita bersama-sama. Enggak, silakan dilanjut. Boleh, insyaallah dilanjut. Kita bisa apa? Suara saya kedengaran.
Pak Haji. Sama ini laporan kemarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, kemarin saya ada undangan atas nama Elia yang dari Tanjung Pinang. Kemudian setelah selesai, saya langsung follow up dan beliau sangat tertarik karena Mbak lagi mempersiapkan modalnya. Saya intinya sudah ngerti, sudah paham, ini tinggal saya siapkan modalnya saja. Begitu, Pak Haji. Terima kasih. Salam. Oh gitu. Nah, kemarin mungkin diceritakan sedikit bagaimana cara Bu Mita untuk menginvite, memasukkan apa namanya, Bu Elia ya. Elia ini kemarin mengundang beliau untuk hadir di Zoom kemarin, mungkin diceritakan sedikit. Kalau sebelumnya kami memang janjian ketemu di luar sambil ngobrol karena udah lama nggak ketemu. Kemudian saya ceritakan ini ada bisnis. Pertama ininya dulu, yang linknya, terus saya suruh dia coba bagaimana ini. Terus dia tertarik. Terus saya bilang, ini ada bisnisnya loh, gitu. Gimana bisnisnya? Kalau mau tahu bisnisnya besok masuk di Zoom jam 10, saya bilang. Emang ada apa? Ya itu caranya. Kalau itu Mbak Wita nggak bisa jelasin. Itu harus masuk gitu. Itu saya bilang. Oke. Kirimin ininya ya Mbak, katanya. Kirim linknya. Terus saya kirim, kebetulan ada telepon jadi agak lama masuknya. Kemudian saya follow up lagi, itu segera masuk dan masuk beliau. Awalnya begitu. Jadi sudah jelas ininya, produknya seperti apa, tinggal bagaimana cara menjalankan bisnisnya saja. Apakah cocok buat dia atau tidak gitu. Saya bilang ini udah sertifikasi halal. Iya. Jadi kemarin berarti sebelum masuk Zoom sudah dijelaskan ya mengenai apa namanya aplikasi campurannya sudah dijelaskan, tetapi masalah bisnisnya belum begitu. Makanya beliau masuk ke waktu kemarin Zoom ini beliau ingin mengetahui lebih jelas tentang bisnisnya begitu ya. Iya gitu. Jadi kita semangat aja bilang ini bisnisnya bagus banget gitu. Jadi sayang banget kalau nggak masuk. Soalnya kan kita nggak tahu bagaimana ininya. Cerita aja katanya gitu. Nggak bisa. Harus tetap masuk, saya bilang. Memang seperti itu. Oh gitu ya Mbak, katanya. Iya, nanti kalau Elia masuk juga ke sini, caranya juga sama seperti itu. Saya bilang, oh gitu, oke, katanya gitu. Gitu Mbak. Terima kasih. Jadi memang di dalam menginvite, memasukkan calon-calon prospek kita ke dalam Zoom, biasanya ini memang tidak cukup dengan bagi-bagi link saja gitu. Biasanya kalau kita sama teman, umpamanya walaupun teman dekat, umpamanya kita bagi link, setelah itu kita SMS sedikit, nanti masuk ke Zoom begitu. Biasanya mereka tidak buka link, kebiasaannya begitu. Tetapi kalau memang kita harus, kalau yang saya dengar daripada leader-leader kita, bagaimana kita menelpon, call katanya, setelah itu kita kasih link, kita jelaskan sedikit, baru nanti kita undang ke Zoom. Nah, begitu. Jadi ada pengantar dengan di telepon begitu biasanya. Tapi kalau seandainya cuma WA atau apalagi kita kirim link saja, biasanya yang selanjutnya yang Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bos. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat, Bos. Kemarin kan hari kedua ya yang Bos Milisa. Jadi memang pada saat itu saya sudah buat nama list siapa aja yang mau saya undang. Ada daftar, ada 10 daftar yang mau saya undang, tetapi saya bagi-bagi karena di hari kelima kan tetap akan dibuat nih 5, 6 sampai ke 10 itu. Jadi saya kasih list kepada mereka yang sudah pernah saya undang mau ke Aston kemarin juga mereka nggak jadi. Saya tawarkan mau hari keberapa mereka masuk. Nah, jadi sudah ada saya list untuk yang hari kelima, ke-6 itu. Nah, untuk yang kemarin hari ketiga kemarin
sebenarnya ada 3 orang yang mau masuk, tapi satu orang dari yang pernah mereka datang secara japri langsung ke saya, kurang lebih seminggu atau 10 hari yang sebelumnya, yaitu ada Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu ini ternyata orang yang melihat selalu monitoring status WhatsApp saya. Status WhatsApp saya monitoring, kemudian dia masuk ke profil WhatsApp, dia klik link-link yang ada di sana. Ternyata dia sudah mempelajari lebih dulu itu. Sudah masuk ke link website saya, kemudian dia tonton juga yang ada di YouTube. Akhirnya dalam pembicaraan itu beliau ini memang minat untuk saya mau join di buka Quran Center gitu kan. Nah, saya kaget pada waktu itu kok sudah tahu gitu. Tapi belum saya undang ke BOP. Nah, alhamdulillah pas kemarin itu baru keinget, oh ya kesempatan saya untuk ini. Jadi saya tanya, Bu Ayu mau ikut kelas untuk bagaimana cara daftar Quran Center enggak gitu. Mau jam berapa? Jam 10. Oke. Nah, pada waktu itu belum saya kasih linknya. Tapi saya mau ambil kepastian dari dia fix nggak bisa ikut. Nah, begitu dia bilang bisa ikut, oke, nanti besok pagi saya kasih link. Nah, begitu saya kasih link, alhamdulillah 10 menit sebelum 15 menit sebelum Zoom dimulai itu sudah saya remind lagi ke Bu Ayunya, ini link Zoom sudah akan segera dibuka, siap-siap bisa datang jam 10. Nah, akhirnya beliau konfirmasi dan alhamdulillah masuk. Kemudian setelah mendengarkan, setelah selesai itu kurang lebih jam 12 kurang 15 saya follow up karena sesuai dengan arahan dari Bos Bob, kemudian dari Bos Melisa, juga dari Bos Haji Amin bahwa kita lebih baik telepon gitu kan. Tetapi ketika ditelepon memang belum diangkat. Habis itu saya pakai yang strategi minimal, yaitu saya kirim voice call gitu ya, voice message gitu. Bagaimana dari hasil yang disimak dari preview Quran, The Future of Quran tadi gitu kan, bagaimana tanggapannya? Nah, itu ada dua voice saya kirim gitu. Nah, tetapi yang satu juga langsung saya kirim yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua yang langsung saya pakai metode dari Bos Bob bahwa yang kita tanyakan juga, yang kita kirim vibrasi atau energinya adalah kita merasakan bahwa beliau itu sudah bagian dari partner kita. Nah, jadi saya bilang langsung begini, Bu Ayu, kalau sudah modalnya sudah tercukupin, segera konfirmasi saya, nanti saya bantu untuk segera daftarkan aktivasi satu Quran Center gitu. Supaya saya bisa masukkan Bu Ayu bersama tim saya, nanti kita juga buat tim fokus gitu kan. Saya masukkan di tim fokus. Udah, gak lama Ba'da Zuhur baru beliau jawab dengan WhatsApp gitu, dengan chat. Insya Allah ini lagi persiapan, ini lagi bawa mobilnya ke reparasi bannya itu, lagi persiapan untuk mau perbaiki untuk serah terima rental. Nah, nanti dari hasil rental ini saya cukupkan untuk bisa daftar satu Quran Center dulu katanya. Gitu. Masya Allah. Ya, mungkin itu aja untuk laporan dari yang kemarin. Baik. Ya, insya Allah. Dilanjut, siapa lagi? Pak Beni, Bos Beni ada? Pak Beni belum hadir ya? Oh iya, Pak Beni belum hadir ini. Belum hadir. Masya Allah. Kalau besok beliau juga hari Sabtu, enggak bisa di jam segini katanya. Tapi sekarang belum hadir, Masya Allah. Boleh yang lain, Bu, Bos Tanti, boleh laporan, mungkin bagaimana cara menginvite, terus juga follow up-nya. Silakan. Ada, Bos Tanti?
Bos Tanti Atau Bos Tanti ada? Ada. Bos Hartati boleh? Nanti Bos Tantinya Bos Bu Hartati, Bos Hartati boleh apa namanya laporan kemarin? Bos Hartati. Saya minta unmute, tapi belum ada respon juga nih. Belum ya? Ini kameranya pada hidup nih. Silakan. Siapa lagi yang Nah. Bos Tanti bisa apa namanya bagi laporan ke kita yang kemarin? Mana yang dengar suara boleh? Bos Bu Hartati atau Bu Bos Hartati? Silakan. Bu Hartati nyambung. Bu Hartati. Ya sebentar. Sinyalnya kurang bagus nggak? Halo, assalamualaikum. Kedengeran nggak ya? Bagus, clear. Kedengaran bagus. Halo. Boleh silakan Bos Hartati boleh silakan. Jadi laporan kemarin apakah kemarin ada yang dihadirkan di Zoom dan juga bagaimana cara menginvite kemarin terus dan juga follow up-nya yang apa namanya yang Zoom kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu kan memang waktunya sempit ya Ustadz ya. Kemarin tuh pas mau invite. Jadi saya kemarin emang invite cuman mikir ada keluarga dekat. Saya cuma nanya, kamu ada aplikasi Zoom nggak? Dia jawab nggak ada. Coba deh di download dulu. Emang buat apa? Udah download dulu deh gitu. Terus dia download. Habis itu udah ini ada, coba deh link ini buka dulu. Terus dia buka link, iya bisa masuk. Oke, ini besok dicoba lagi ya linknya, besok masuk ke sini. Ini tentang bahas tentang paham bahasa Quran. Saya bilang gitu. Oh iya, menarik sih ininya temanya. Tadi besok saya coba klik lagi ya, semoga bisa masuk. Cuman dari segi waktu kemarin tuh dia jam segitu dia harus jemput anaknya sekolah, anaknya 2, gantian harus jemput. Jadi kemarin dia masuk tapi terlambat, kayaknya udah jam 10:30 gitu dia baru bisa masuk. Kayak gitu, Ustaz. Jadi pas saya follow up juga tuh kemarin dia juga belum begitu dengar semuanya, cuman ngelihat ditampilin di slide kata-kata Quran yang terulang-ulang. Nah habis itu dia harus jemput anaknya lagi. Kayak gitu dia juga nggak fokus kemarin, makanya kayaknya perlu di table talk lagi di jam yang dia bisa gitu. Kayak gitu aja sih Ustadz. Ya boleh. Jadi kemarin belum ada yang dihadirkan ya. Ada dia hadir cuman sebentar. Cuman fokus. Iya, gitu. jadi nggak fokus juga karena memang waktunya nggak pas. Gitu. Iya. Ya boleh nanti di Zoom yang lain lagi kita bisa dihadirkan begitu. Di Zoom Iya, yang memang lain. kalau Zoom jam segini kayaknya lebih banyak memang waktunya nggak bisa, Ustadz kan kalau di circle Gitu. saya ya orang-orang kerja ya jam-jam segini mereka pasti nggak bisa gitu. Iya. Iya. Boleh nanti kita bicarakan lagi waktu Zoom yang lainnya. Gitu. Iya, makasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bos Tanti ada bisa laporan yang kemarin Zoom kita kemarin. Mungkin ada yang dihadirkan atau follow up-nya bagaimana, invite-nya bagaimana gitu.
Rustantinya sepertinya tidak ada ini. Lagi apa namanya, lagi ada keperluan lain kali ya. Alhamdulillah, ini kita sudah dengarkan tadi beberapa laporan Karguzari begitu kan, laporan apa yang kita buat kemarin, bagaimana cara memasukkan orang, mengundang prospek ini masuk ke Zoom, dan juga bagaimana cara untuk follow up. Nah, karena sering kita dengar bahwa follow up ini adalah 80%. Nah, daripada closing ini 80%-nya adalah di close up, di follow up. Nah, jadi penting kita follow up ini. 20%-nya di tabletop itu. Nah, tetapi kita juga harus punya suatu cara, bagaimana cara menghadirkan orang di Zoom. Setelah selesai Zoom, bagaimana cara memfollow up. Nah, ini juga kita perlu belajar juga. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ini kita juga hadir ini leader kita, Bos Haji Amin. Nah, boleh untuk lebih bagaimana untuk memberi kesemangat kepada kita juga dalam program ini, dalam program hari ini kan kita sebenarnya Karguzari laporan apa yang kita buat kemarin. Nah, dan juga bagaimana caranya hari ini kita untuk memfollow up seperti itu. Nah, tentu kita perlu daripada orang-orang yang sudah leader kita, daripada leader kita, dan kita undang ini Haji Bos kita Haji Amin untuk memberikan Suara saya jelas tak? Suara saya jelas tak, Pak Jalani? Jelas. Jelas. Dan saya lagi sedang nyetir ni. Oh, Lagi sedang nyetir. Okey, masya-Allah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau dalam bahasa Malaysianya syabas, kalau Indonesianya panggil apa? Syabas. Syabas ni apa? Syabas kan? Sahabat. Sukses. Apa? Kalau dalam bahasa Malaysia ni syabas ni mana tahniah. Tahniah. Sukses kayak gitu. Oh, selamat. Kecilnya saya. Boleh bantu saya untuk mute, bagi saya cakap dulu. Oke. Mau perlukan telefon. Okey, dengar suara? Bagus suara. Belum, sebentar. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada rakan tim Fokus Pak Jalani ni. Sebenarnya apa yang Pak Jalani sedang lalui ini adalah apa yang saya lalui bulan Oktober 2022. Dengar jelas Apa yang Pak Jalani lalui, apa yang ibu-ibu lalui, susah payah, rejection, orang tak suka, orang tolak dan sebagainya. Ini apa yang telah kita lalui pada Oktober 2022. Tegur. Ya. Okey, tak apa. Okey, jadi maknanya kalau kita melihat daripada satu sudut pandangan yang orang-orang biasa maknanya kalau susah kan kebanyakan orang sekarang kan, pertama orang senang dengan zon selesa. Jadi buat Quran ni susah. Betul tak Pak Jalani? Mana kita meletakkan diri kita dalam satu zon yang tidak selesa ataupun yang tidak apa bahasa Indonesia tidak selesa ni. Tidak selesa bahasa apa? Tidak nyaman. Tidak selesa. Tidak nyaman. Kan harusnya kan kita duduk di rumah, tak perlu telefon. Ini kan kita susah ni. Kita keluar daripada zon aman, nyaman kita ni, kita telefon teman, nanti kita menghadapi rejection, dimarah teman, bagai-bagai kita punya cabaran kan bila kita buat Quran. Kan nyamannya kan di rumah aja. Di rumah kita lakukan apa yang kita sedang lakukan sekarang. Kan kita ke kantor, duduk di rumah, jaga anak, jaga cucu kan nyaman-nyaman aja, tak perlu kita susah-susah kan. Ya, jadi ini 90% orang senang dengan suasana begini. Kan main HP, kan lihat TikTok, scroll apa di Facebook, media sosial kan gampang-gampang, kehidupan ni gampang kayak gitu. Yang keduanya, orang senang buat satu bisnes yang kalau mau kaya tu harus cepat kaya lah.
Dan ternyata dalam bisnes Think Quran ini bukan satu bisnes yang kelihatannya cepat kaya lah. Kelihatannya. Tapi saya tunjukkan, kalau saya tunjukkan hasil, sebenarnya bisnes Think Quran ini sebenarnya lebih cepat daripada bisnes-bisnes yang lain. Alright? Jadi maknanya kita keluar daripada suasana yang nyaman kepada suasana yang susah. Kemudian kita keluar daripada satu suasana yang ingin cepat kaya kepada satu sistem kehidupan yang melalui satu sistem yang kita kena lewati sistem tu, team focus dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan Bapak Ibu, inilah proses yang telah kami lalui dan inilah hasilnya. Hasil seperti mana yang Bapak lihatlah. Bapak Ibu lihat kelas pagi tadi, kita lihat bagaimana Pak Haji Amir ketemu dengan teman-teman yang awal kan. Dan boleh dikatakan, ini bukan cakap ni untuk lemah-lemahkan semangat kan. Tetapi ketika itu kalau kita nak ngomong pun susah, tidak seperti sekarang. Kalau kita lihat pada pertama kali saya bersama dengan Think Quran, kemarin pun saya ngomong dengan bagi tahu dengan Pak Jelani, sampai 1 April 2022. 1 April 2023. Ketika saya bersama Think Quran pada Oktober, dan kemudian pada 1 April 2023 barulah aplikasi Think Quran ini boleh dibeli secara boleh dibeli dengan harga 1 juta tu. Sebelum daripada tanggal 1 April, siapa yang bayar 1 juta, ketika itu bukan 1000 perkataan, ketika itu 700. Ketika 700, siapa yang bayar 1 juta boleh belajar 700, siapa yang gratis pun boleh belajar 700. Gimana Bu? Bagaimana kami nak buat bisnes kayak gitu? Sesiapa yang bayar 1 juta, sekarang kan RM299 itu, boleh belajar 700 perkataan, dan siapa yang tak bayar pun boleh belajar 700 perkataan. Situasi itu sangat-sangat susah. Dan sangat-sangat sukar. Sebab, bila kami terangkan aplikasi Think Quran, kemudian ditanya berapa harganya, kita kata 1 juta. Kalau saya belajar gratis, boleh belajar berapa perkataan? Saya kata 700 perkataan. Kalau bayar, 700 perkataan. Bagaimana kami menghadapi situasi ini? Tapi Alhamdulillah, seperti mana yang saya bagi tahu, dia kata orang yang menang ini bukan sejauh mana kuat kita berlawan, tapi sekuat mana kita bertahan. Dan Alhamdulillah boleh dikatakan hampir 60% daripada leader-leader yang awal, sebab kebanyakan daripada leader-leader yang awal yang masuk dalam tim kami ni, kebanyakannya daripada tim investasi. Investasi ni kan orang mau cepat kaya kan, mau cepat dapat balik modal, kemudian mau dapat keuntungan yang besar. Sedangkan kalau Think Quran ni kan, produknya kan cuma 1 juta. 1 juta rupiah kan. Dan komisi kita sekitar 300,000. 300,000. Jadi dia memerlukan satu perjuangan yang lebih panjang. Jadi Alhamdulillah, kami lewati semua zaman ketika kesusahan-kesusahan itu. Dan Alhamdulillah pada tanggal 1 Mei, Alhamdulillah teman-teman dari Indonesia ketika itu di Jambi, di Padang, di Pekanbaru bisa menarik nafas yang agak lega sebab bahasa Indonesia baru dimasukkan pada 1 Mei 2023. 1 Mei ni 2023 dan Alhamdulillah perjuangan kami menerangkan Think Quran kan, tak tahulah jumpa berapa, saya boleh katakan ya orang yang saya dah jumpa ni mungkin ribu mungkin. Bukan 1, mungkin 2, mungkin 3, bukan 10. Ribuan orang yang telah kami jumpa dalam Zoom, sama ada secara berdepan kan ataupun ketemu dalam Zoom. Ini mungkin dah lebih daripada berapa ribu orang pun saya dah tak tahu, saya tidak hitung, tapi ribuan. Jadi saya lewati semua kesukaran, kesenangan, pahit, manis, masam, masin, semua saya lewati. Sebab saya yakin kan, orang yang sukses ini hanyalah orang yang istiqomah. Yang kita panggil sebagai konsisten dan persisten tadi. Orang yang sukses adalah orang yang disiplin. Apa maksud disiplin? Disiplin ini tidak memberi sebarang alasan. Sebab saya mempunyai big why yang sangat-sangat besar. Jadi saya punya big why sangat-sangat besar. Macam mana kita dengar Bos Haji Amir pun mempunyai big why yang sangat besar. Iaitu untuk menghimpunkan satu dana sebanyak 100 juta ringgit Malaysia. 100 juta ringgit Malaysia itu berapa miliar tu. Jadi Alhamdulillah saya pun mempunyai big why yang sangat-sangat besar. Jadi saya tidak akan kalah. Saya tidak akan menyerah. Dan kalau saya lihat Bos Haji Amir tu, saya punya kakak, dia buat usaha yang sungguh-sungguh.
Jadi saya cuma mencontohi beliau. Dia adalah kakak saya. Ketika dia masuk Tim Quran aja, dia mengeluarkan hampir 2 miliar untuk membeli 2 miliar apa? Dia mengeluarkan uang 3 miliar. Ketika masuk je Tim Quran, dia mengeluarkan 3 miliar untuk membeli 460 crypto hot. Bermakna sebelum Pak Amir bersama dengan Tim Quran, dia adalah satu usahawan yang sangat sukses. Kan? Dia sudah mempunyai wang miliaran lah. Saya tahu, kakak saya sendiri. Kan? Dia mempunyai wang, saya tak tahu berapa banyak, tapi dia mempunyai wang, saya menjangkakan lebih daripada 10 miliar. Tetapi apabila saya melihat bos Haji Amin ni bersungguh-sungguh. Sebab tu kalau saya lihat ada teman-teman kadang-kadang dah tak mempunyai wang. Kan buat bisnes buat tak sungguh-sungguh. Bisnes Tim Quran yang kita buat ni adalah bisnes produk yang sangat terbaik di dunia. Sangat-sangat terbaik. Saya tidak ada alasan. Kalau saya tidak buat Tim Quran, sudah pasti saya akan buat bisnes yang lain. Sudah pasti saya akan buat bisnes yang akan ditawarkan dengan produk-produk yang lain. Kan? Produk kecantikan. Kalau kita menawarkan produk kecantikan ibu bapa yang dimuliakan, kalau seandainya produk kecantikan tu digunakan untuk jalan maksiat, kita pun akan dapat dosa je. Kita menjual produk, mungkin produk diet kan, produk yang boleh menguruskan badan. Kalau seandainya kurus badan itu menyebabkan dia tak perintah Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Tetapi kalau seandainya kurusnya dia itu menyebabkan dia menggunakan fashion yang menyebabkan dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita yang menyebabkan dia jadi kurus pun dapat dosanya. Kalau seandainya saya menjual nutrisi, menyebabkan dia sihat, yang mana sihat tu digunakan untuk tak perintah Allah Ta'ala, pasti saya akan dapat pahala. Tapi bagaimana kalau seandainya dengan nutrisi yang bagus, dia sihat, dia menjadi manusia yang engkar kepada perintah Allah Ta'ala, dan saya pun akan dapat ganjarannya. Ganjaran dosanya, bukan ganjaran pahalanya. Tetapi bos, Tim Quran ni bos, dia tidak ada jalan untuk kita mendapat dosa bos. Satu perkataan yang dipelajari, dia pun ketik kul apa? Katakanlah, bos, itu nilainya lebih bernilai daripada dunia dan sisi. Jadi itulah perasaan yang ada pada diri saya. Perasaannya pada diri, merasa bersyukur je dengan Allah Ta'ala dengan bisnes Tim Quran ini. Sebab itu, dengan ada dapatnya pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisi Ta'ala ni, saya lewati kesusahan ini. Bos, ketika saya melalui bulan pertama ini, berapa income yang saya tunjukkan, pendapatan yang saya boleh tunjukkan dengan teman-teman. Ketika itu Bos Haji Amir pun baru 1 bulan. Bos Bob pun baru 1 bulan. Saya pun baru ketika itu baru join bulan 10. Mereka bermula pada bulan September. Saya tidak ada income statement pun yang saya nak tunjukkan bahawa dengan buat bisnes Tim Quran ini, ada orang yang sudah sukses. Hari ini tunjukkan Bos Erba, kita boleh tunjukkan P.U. Mohsin, kita boleh tunjukkan income Pak Jalani, kita boleh tunjukkan rakan-rakan kita dari Indonesia, dari Malaysia. Ketika saya mulai, orang tanya, sudah sukses belum Pak Haji? Belum sukses. Belum ada lagi income yang saya dapat ketika itu. Jadi kami melalui kesukaran-kesukaran yang sangat-sangat susah berbanding dengan Bapak Ibu hari ini. Alhamdulillah kita dah ada kelas pagi, kita dah ada sistem 4 step, kita dah ada leader-leader yang akan masuk dalam kita punya tim untuk bantu. Tidak ada siapa yang bantu kami ketika itu bos. Tidak ada. Apa yang menyebabkan saya begitu bersemangat? Satu je bos. Kalau seandainya anak-anak ataupun cucu saya pergi ke sekolah lah, cucu saya pergi ke sekolah, contoh cerita yang akan membukakan kita punya fikiran itu je. Contohnya katalah seandainya cucu kita ni tadi sekolahnya sekali dengan cucu-cucu yang lain lah. Jadi orang pun tanya, ni kamu ni siapa, cucu siapa? Dia kata, aku adalah cucunya Elon Musk. Elon Musk kan yang bangunkan mobil listrik itu. Kemudian cucu kita tanya lagi pada orang yang lain, kamu cucu siapa? Dia kata, aku adalah cucu kepada Bill Gates yang buat sistem komputer. Jadi ini cucu Elon Musk, ini cucu Bill Gates, ini cucunya Jack Ma, ini cucunya Soekarno, ini cucunya Soeharto. Maknanya masing-masing berbangga dengan leluhur masing-masing sebab setiap daripada leluhur tadi atau kakek moyangnya tadi telah mencipta sejarah dalam kehidupan. Ada sejarah yang telah mereka cipta. Tetapi kalau seandainya mereka bertanya kepada cucu kita, kamu cucu siapa?
Dia kata, saya cucunya Pak Amin. Dia kata, Pak Amin tak kenal. Dia kata, tak kenal. Jangan kata orang lain tak kenal. Cucu kita pun, saya pun tak kenal. Cucu saya pun tak kenal siapa kakek saya. Pak Amin tu siapa, saya tak kenal dia. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita buat Think Quran ini bukan sekadar untuk menghasilkan satu pendapatan. Tapi sebenarnya kami, saya bercakap kami itu siapa yang bergerak dengan saya. Kita sedang mencipta sejarah dalam kehidupan. Sejarah yang kita cipta ni bukan sekadar untuk memperkenalkan siapa bapa kamu, siapa nenek moyang kamu. Bila kita berjumpa dengan Allah SWT, sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kan, kita lihat bagaimana hari ini Datuk Razin telah menyediakan satu aplikasi yang menyebabkan 5,9 juta perkataan di dalam Al-Quran telah dipelajari. 5,9 perkataan. Dan perkataan ini akan bertambah setiap menit. Perkataan ini bertambah setiap detik. Bapak Ibu, kalau seandainya ditakdirkan, kan, kita doalah kebaikan kepada Datuk Razin kan yang membangunkan aplikasi ini. Tetapi kalau seandainya Allah pendekkan umur Datuk Razin, bos. Katalah Datuk Razin meninggal pada hari ini. Jumlah perkataan yang dipelajari tetap meningkat. Dan inilah sebenarnya matlamat Datuk Razin sendiri. Iaitu bagaimana, sebab dia sudah sukses. Dia sudah sangat sukses, bos. Saya kenal dengan Datuk Razin ini semenjak tahun 2000 lagi. Jadi dia cakap dengan kami, dia kata, saya ingin mencipta satu sejarah sebelum saya mati, beratus juta perkataan di dalam Al-Quran akan dipelajari oleh manusia seluruh dunia. 100,000 orang Islam akan celik Al-Quran. Jadi bos, apa cita-cita kita untuk kita mencipta sejarah dalam kehidupan? Apa cita-cita kita, bos? Takkan kita nak mengekalkan kehidupan kita yang pas-pasan ini? Mungkin bos-bos yang depan saya, alhamdulillah, kan, mungkin sudah sukses, mungkin sudah berjaya dalam beberapa bidang. Tetapi saya melihat secara amnya, lepas daripada pandemik COVID ini, kan, banyak teman-teman kita yang lagi sedang kesusahan. Jadi sampai kapan kita mau hidup pas-pasan? Sampai kapan kita menjadikan kehidupan kita satu kehidupan yang begitu rumit, yang begitu susah? Jadi sebab tu saya nak jadikan Think Quran ni sebagai medan perjuangan untuk kita memperjuangkan kehidupan kita di dunia dan untuk memperjuangkan kehidupan kita di akhirat. Kalaulah tidak dengan Think Quran, okey, katalah kita tidak mau buat Think Quran lah. Pak Jalani tak mau buat Think Quran. Ustaz Fad tidak mau buat Think Quran. Saya nak tanya, apa lagi yang kita boleh buat? Bisnes apa yang lebih baik daripada Think Quran, bos? Tak ada lagi, bos. Tak ada lagi. Kalau ada bisnes yang lebih baik daripada Think Quran ni, saya tak tahulah. This is the best business lah. Ini bisnes yang sangat terbaik untuk dunia dan juga akhirat. Tetapi perkara ini, bos, tidak dapat dikenal pasti oleh teman-teman kita. Sebab bukan mereka tidak mahu, bos. Tetapi mereka tidak dapat untuk memahami. Sebab tu saya bagi tahu dengan Ustaz Fad dan dengan Ustaz Jalani yang datang mampir ke rumah saya kemarin, saya bilang, untuk invite rakan-rakan di dalam Think Quran ini, sebenarnya yang perlu kita invite adalah rakan yang baik dan kita, bos. Saya mengundang Bos Bakhtiar yang saya dah kenal lebih pada 10 tahun. Yang saya kenal peribadi beliau dan beliau kenal peribadi saya. Saya kenal dengan Bos Cikgu Syaril semenjak tahun 2000, bos. Saya kenal dengan Cikgu Syaril pada tahun... Saya kenal dengan Cikgu Syaril semenjak tahun 2000. Tahun 2000 lah. Masa tu beliau masih lagi kuliah ketika itu. Jadi orang-orang yang dekat dengan saya ni, yang menjadi fighter dalam tim saya ini, bukanlah orang yang saya tidak kenal. Saya sangat mengenal dengan beliau. Jadi bila saya jumpa dengan Bos Bakhtiar, saya tak cerita Think Quran. Saya tanya dengan Bos Bakhtiar. Sebab saya tahu masalah dia. Apa masalah dia, bos? Masalah Bos Bakhtiar ni, dia punya pasport ditahan oleh pemerintah, tidak boleh keluar daripada Malaysia sebab ada hutang yang belum diselesaikan. Jadi saya pantau perjalanan beliau selama 10 tahun, lebih daripada 10 tahun, buat berbagai-bagai bisnes. Dan ternyata bisnes tidak sukses. Saya ketemu dengan Bos Bakhtiar. Bos, saya nak tanya, sampai bila kita nak jadi macam ni? Dia kata, saya pun tak tahulah, bos. Dia kata, dah macam-macam projek buat, tapi semua tak sukses. Saya cakap dengan Bos Bakhtiar, bos, boleh tak dengar saya punya satu proposal? Yang mana proposal ini, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, boleh menyelesaikan dia punya masalah hutang. Jadi maknanya saya bukan menceritakan sekadar untuk mempelajari perkataan dalam Al-Quran.
Saya menceritakannya sebab semua kita yang duduk dalam Zoom ni, pasti kita akan ada masalah ni. Terutamanya apa? Kita bercakap soal hutang. Jadi saya pun bagi tahu dengan Bos Bakhtiar datang ke Kuala Lumpur. Kalau kamu, dia duduk di Kelantan, Bos. Bos Bakhtiar duduk di Kelantan yang jaraknya lebih kurang 7 jam perjalanan memandu. Lebih kurang dalam lebih pada 400 km. Saya kata, Bos, kalau nak dengar saya punya presentasi nak tentang apakah idea saya, proposal yang boleh menyelesaikan masalah hutang kamu yang menyebabkan kamu tersekat untuk keluar daripada Malaysia, kamu datang ke Kuala Lumpur. Sama juga dengan Bos Cikgu Syaril. Sebab apa? Saya nak tengok keinginan dan kemahuan dia. Bos Cikgu Syaril, saya telefon pagi. Saya kata, Bos, malam ni saya dengan Bos Haji Amir ada di Putrajaya. Dia kata, kalau kamu berminat macam mana nak selesaikan masalah, saya tahu Bos Cikgu Syaril juga banyak masalah. Bos Cikgu Syaril ni, dia bagi ada banyak masalah. Saya kata, kamu datang sekarang. Dia datang, Bos Cikgu Syaril sampai pukul 10 malam. Pukul 12.30 malam saya buat presentasi dengan Bos Cikgu Syaril. Pukul 3 pagi dia balik ke Terengganu yang jaraknya 6 jam perjalanan daripada Kuala Lumpur. Ini saya punya fighter-fighter saya. Saya akan memilih siapa fighter saya. Saya tidak akan ambil secara random lah. Mungkin orang ni, mungkin orang ni. Tak, saya pilih. Saya pilih begitu juga dengan kakak saya sendirilah. Walaupun kakak saya sendiri, Datuk Anwar, dia tidak menjadi fighter di dalam Tim Quran. Tetapi di bawahnya, dia melahirkan banyak fighters-fighter yang hebat. Seperti Mama Yati, seperti Bos Malisa, seperti Umi Andi dan sebagainya. Jadi yang tu yang saya sedang pantau. Jadi Bos, proses ini perlu kita lalui. Jadi kita ketemu dengan teman-teman yang rapat yang kita bukan membincangkan tentang Tim Quran, kita membahaskan soal sampai kapan kita nak hidup dalam keadaan kita menanggung hutang. Contohnya kan. Menanggung hutang. Dan apa solusi yang kita buat untuk supaya hutang ataupun kehidupan, ada yang nak bangun madrasah, ada yang nak bangun pesantren, dapat kita realisasikan sebelum kita meninggal dunia. Jadi daripada situ saya bincangkan. Dan daripada situlah saya kata, saya ada satu projek yang besar, nama projeknya adalah Tim Quran. Jadi saya tak ceritakan cool tu katakanlah, saya menceritakan tentang prospek besarnya bisnes. Saya bagi tahu dengan teman-teman, kata kalau kau satu orang pembisnes, kau akan faham. Saya cakap dengan Bos Bakhtiar. Okey, nak tanya. Saya tanya dengan Bos Bakhtiar. Kalau kamu jual jilbab, nanti yang beli lelaki atau perempuan? Pastilah perempuan. Mana lelaki beli jilbab? Kamu jual barang-barang kosmetik. Yang akan beli lelaki atau perempuan? Sudah pastilah perempuan. Jadi produk yang kita jual ni, dia ada perbezaan dari segi jantinanya. Ada yang lelaki beli, ada perempuan beli. Kan? Ada orang tua beli, budak-budak tak boleh beli. Contohnya katalah kita jual ubat kuat lah contohnya. Kan? Takkan anak-anak umur 10-15 tahun beli ubat kuat. Tetapi saya bagi tahu, saya ada satu produk yang semua orang boleh pakai dan ada 2 bilion orang sedang menunggu produk ini. Dia dengar, Bos. Cara saya menyampaikan tu pun dia dengar. Dia dengar pun semangat, Bos. Ini cara kita menyampaikan pun penting. Saya kata, Bos, 2 bilion, Bos. Manusia sedang tunggu produk ni. Dia kata, produk apa, Ji? Ceritalah dengan saya. Tak, aku tak nak cerita. Aku nak cerita tentang dia punya keuntungannya dulu. Saya kata, produk ni kita boleh jual secara online dan offline sebab dia bukan physical produk. Saya nak wujudkan satu penasaran tu dalam diri teman-teman saya yang hadir ni. Saya berjumpa personal. Maknanya saya tak jumpakan Cikgu Syaril dan Bos Bakhtiar ni serentak. Di waktu yang lain, di tempat yang lain. Jadi saya cakap dengan Bos Cikgu Syaril juga, 2 bilion orang sedang menunggu produk ni. Dan satu produk kita boleh untung hampir RM300,000. Kau bayangkanlah, baik saya kata dengan teman-teman, bayangkan di Indonesia ada berapa ratus juta orang Islam. Di Malaysia ada berapa juta orang Islam. Kalau seandainya 100,000 je orang membeli produk ni, menggunakan secara online dan offline, dan 100,000 ini bukan kita yang jual. Kita dalam satu sistem affiliate. Yang mana orang yang paling bawah menjual dalam produk ni pun kita tetap dapat komisi. Bos, apa yang berlaku kepada Bos Bakhtiar? Dia kata, Ji, tolonglah cerita, Ji, apa bisnes ni? Kemudian barulah saya wujudkan desire, keinginan. Kemudian barulah saya ceritakan tentang aplikasi Tim Quran. Terus dia buat keputusan. Okey, Ji, kalau macam ni, saya masuk tu dia QC.
Kan? Bos Cikgu Syarif ketika tu dia pun tak ada modal ketika tu kan. Dia tak ada modal yang besar. Dia pun nampak peluang bisnesnya. Dia terus masuk 3 QC. Jadi bos, apa pun cara yang kita gunakan untuk kita invite kita punya teman-teman, itu semuanya betul. Tak ada cara yang salah. Tetapi cara yang betul adalah kenapa kita tak invite rakan-rakan yang dekat dengan kita. Kan? Kita punya business partner yang dulu semua sama-sama susah. Kan? Kita bercerita ni, kita menyampaikan cerita dia daripada hati ke hati. Kan? Kita ceritakan daripada hati ke hati. Jadi, apabila mereka ni nampak big why ataupun nampak kenapa mereka harus buat bisnes ni, kita sudah mudah. Kita tak perlu follow up. Tak perlu kita nak tanya kenapa kamu tidak bawa prospek. Kita tak perlu tanya sebab mereka tahu bahawa bisnes yang mereka bina ini adalah bisnes mereka sendiri, bukan bisnes saya. Jadi daripada situlah kami berjuang. Kan, susah, senang, kan, suka, duka, tanyalah bos Batia, tanyalah bos Cikgu Syarif kan. Saya marah dia orang. Kan. Saya agak tegas sikitlah kan. Kalau seandainya mereka tak masuk Zoom, kan, tak masuk Zoom, saya kata kamu kata nak kaya. Kamu nak ubah kehidupan tapi Zoom tak boleh nak masuk. Jadi saya pastikan 3 sifat ni ada pada diri saya dan juga pada tim, iaitu disiplin. Apa maksud disiplin? Tidak memberi sebarang excuses. Excuses apa? Alasan. Lepas tu saya kalau masuklah dalam grup kan, minta maaf Pak, saya tidak boleh hadir. Minta maaf Pak, saya tak boleh masuk. Saya faham masing-masing ada kesibukan. Masing-masing ada apa? Ada kesibukan. Bos, apa yang lebih sibuk daripada saya, bos? 2 family daripada 2 negara yang berbeza. 7 orang anak. Menguruskan pesantren. Menguruskan 4,000 Quran Center dalam saya punya tim. Dan saya masuk satu hari 6 hingga ke 7 Zoom. Apa yang lebih sibuk daripada itu? Apa yang lebih sibuk? Masa ni kita yang uruskan. Masa ni bos, kan, yang paling kaya masa 24 jam, yang paling miskin pun masa 24 jam. Tidak tertambah satu minit dan tidak kurang 1 minit. Pengurusan masa sangat penting. Sebab tu saya bagi tahu dengan teman-teman, bila kita sampai di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan audit masa kita. Allah Ta'ala akan audit. Audit apa? Audit. Allah Ta'ala akan periksa kita punya masa. Bayangkan bos, kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 60-70 tahun. Katalah Allah bagi 60 tahun. 60 tahun bos, kita hidup dalam keadaan kesukaran. Jangan kita kata kita nak pergi ke Malaysia. Jangan kita kata nak pergi ke Brunei. Jangan kita kata nak pergi ke negara-negara yang jauh. Kadang-kadang teman-teman kita di Surabaya, teman-teman kita di Lombok pun kita tak cukup duit untuk pergi, untuk bersilaturahmi dengan mereka. Kan? Sebab kita terlalu sibuk. Kan? Sibuk yang kita tidak tahu sibuknya apa. Alhamdulillah. Kan? Allah Ta'ala bagi saya kelapangan uang, masa dan sebagainya. Bukan perkara itu gratis, bos. Perkara itu saya lakukan dengan begitu banyak pengorbanan. Tanya dengan isteri, ini sebelah saya ni ada isteri saya, dia tanya. Sampai kadang-kadang isteri saya dia pegang saya, dia kata, bang, rehat. Rehatlah sekejap, dia kata. Saya kata, saya tidak akan rehat. Selama 3 tahun saya akan bekerja tanpa ada alasan. Sebenarnya disiplin. Siapa yang mau ikut saya dengan cara disiplin, macam mana bos Haji Amir melahirkan, mendapat pendapatan miliaran, kan, saya belajar daripada beliau. Dia kerja tidak ada letih. Tidak ada alasan. Yang kedua, bos, misi konsisten. Tidak ada capek, bos. Tidak ada capek, bos. Tanyalah dengan pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat di Indonesia. Tanya tu dengan Pak Yusuf apa? Highway? Yusuf apa? Yusuf Hamka. Bos, pergi tanya dia, bos. Bila masa bos Yusuf Hamka ada waktunya santai-santai, rehat-rehat? Ada rehat, bos. Tetapi kehidupannya penuh dengan perjuangan. Bos, tanya dengan Nadiem Makarim. Pergi tanya dia. Kapan bos Nadiem Makarim santai-santai, rehat-rehat? Hidupnya penuh dengan perjuangan, bos. Jadi saya belajar daripada orang-orang yang sukses. Tidak bagi alasan, kan, kita konsisten dan kita persisten. Apa maksud persisten, tuan bos? Persisten ini, dalam untuk kita konsisten itu, kita sanggup menderita, bos. Kurangkan waktu tidur, kurangkan waktu bersama dengan keluarga. Saya tahun 2023 ni, bos, lebaran pun saya cancel. Tidak ada lebaran untuk saya.
Kan, saya terus fokus ke saya punya tim, dan lepas 3 tahun bos, lepas 3 tahun menghasilkan pendapatan ini, saya punya daripada tahun dulu-dulu pun saya beginilah. Ini bukan kali pertama lah. Ini kalau insya-Allah dengan izin Allah Taala, dan dengan izin Allah Taala, bukan dengan kudrat saya, menghasilkan pendapatan miliaran di dalam Tengku Quran ini adalah kali keempat yang saya lakukan. Ini bukan kali pertama, ini kali keempat yang saya lakukan. Dan selepas 3 tahun bos, dengan izin Allah Taala, kan Allah Ta'ala, saya punya target tak banyak lah. Saya punya target saya lebih kurang dalam 50 juta ringgit Malaysia. Dan kemudian wang yang terhasil tu bos, saya bukan untuk beli mobil baru bos. Bukan untuk saya bangun rumah baru. Saya bukan untuk beli lahan baru bos, bukan. Saya nak gunakan uang itu bos untuk saya bergerak di seluruh dunia, untuk mendanakan diri saya. Saya tak meminta wang dengan sesiapa bos. Untuk mendanakan diri saya, untuk saya bergerak ke hujung-hujung dunia bos. Saya sekarang ni baru 60 buah negara saya pergi. Ada lagi lebih kurang 150 negara lagi yang saya harus masuk bos. Saya nak setiap, sebelum saya punya big Y bos, saya nak setiap daripada negara-negara ni ada bekas tapak kaki saya untuk mendakwahkan manusia kepada kalimah la ilaha illallah. Sebab saya punya big Y bos, saya nak bangkit di akhirat bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Saya nak bangkit di akhirat bersama dengan Umar radhiyallahu an. Saya nak bangkit di akhirat bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Sebab seluruh daripada sahabat Nabi menghabiskan seluruh masa dan hartanya untuk agama. Tetapi kalau kita tidak merancang kehidupan kita yang 60-70 tahun ni bos, kita takut bila Allah Ta'ala sampai di akhirat, Allah kata bagaimana kamu nak masuk syurga? Kamu tidur je 20 tahun. Bos, hidup 60 tahun, tidur 20 tahun. Lihat Facebook, TikTok, segala macam, YouTube, tuan-tuan bos, habis 10 tahun. Bagi lagi 30 tahun. Dia kata 20 tahun kamu kerja di kantor. Ada sisa lagi, kemudian tolak hobi, memancing ke apa bos. Dia kata ibadat ada 3 tahun je dia kata. So dia kata dengan 3 tahun ni, macam mana nak masuk syurga ke, nak masuk neraka. Baik, itulah big Y saya bos. Saya nak menghasilkan ni contoh saya pun dah dapat satu tugas daripada bos Amir sendiri untuk kami bentuk satu tim untuk ke Morocco untuk bantu tim-tim kita punya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Morocco bos. Jadi inilah maksud kita buat tim Quran yang kita kena buat dengan penuh semangat bos. Jangan takut dengan rintangan, jangan takut dengan kesusahan. Sebab setiap kesusahan, setiap apa yang kita lalui ini akan dibalas oleh Allah SWT. InsyaAllah bos, besok hari yang kelima. Kan, mana setiap daripada presentation ataupun table talk ni akan dijalankan oleh bos-bos sendiri. So jangan kita mengelak diri lah. Kita kata saya tak berani, saya tak mampu. Bos, kita kena duduk di paling depan bos. Kita kena duduk orang yang di paling hadapan. Tawarkan diri saya nak buat table talk, saya nak buat BOP. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Jangan takut untuk melakukan kesilapan. Sebab apa bos? Kalau kita tidak lalui kesusahan ini, kita tidak lalui, kita panggil apa kadang-kadang kita takut grogi lah, takut, kadang-kadang kalau kita tak biasa cakap di depan Zoom. Bos, lalui bos. InsyaAllah, kan, 3 tahun di depan, ke hadapan ini, saya akan lihat bos-bos yang ada depan saya ni, bukan miliarder, bukan bos. Projek Tim Quran bukan akan menyebabkan kita jadi miliarder bos. Bukan. Projek Tim Quran akan menyebabkan bos mungkin 100 kali miliarder itu. Itu saya sudah lihat dengan begitu jelas. Saya sudah lihat dengan begitu apa bos? Dengan begitu jelas. Sebab ini bukan kali pertama saya melibatkan network yang terlibat dengan international. Dulu tahun 2006 dan 2013 juga saya terlibat dengan international network. Bos bayangkan kan? Sekarang ni kan kita punya pasaran di Bandung. Kita tidur jam 11, di kiri ada 0, di kanan ada 0. Besok kita bangkit dari tidur, kiri 0, kanan 0. Betul tak macam ni? Tetapi apabila kita punya sistem networking yang besar, seluruh dunia, bos bayangkan ketika itu saya punya sales group lebih kurang dalam 25 juta US dollar bos. 25 juta US dollar sebulan tim saya saja. Dan apabila saya tidur, kan, katalah saya tidur, saya tengok income saya katalah $5,000 kan. Saya tidur $5,000. Saya bangkit tidur bos, income sudah $15,000. Sebab ketika kita sini sedang tidur, kan, teman-teman di UK, teman-teman di US, semua sedang buat bisnes. Jadi insyaAllah bos, saya pun tidak akan berkongsi dengan begitu panjang. Panjang lah ni kan. Jadi saya
minta supaya semua sahabat-sahabat terus bersemangat sebab bos-bos semua sekali ini sedang melewati zaman seperti kami bulan September atau Oktober tahun 2022. Sudah pasti kita akan mengalami banyak cubaan, dugaan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya cakap yang tidak, yang melanggar adab kan, adab yang salah, percakapan yang salah, saya minta ampun, minta maaf, dan tidak ada niat saya untuk melukakan hati sesiapa, dan saya serahkan balik kepada Pak Ustaz, kepada kita Pak Jalani. InsyaAllah ketemu saya di Hotel Ibis. Saya sebenarnya booking trans pada hari nak booking hotel trans pada hari Sabtu dan Ahad, tetapi saya salah booking. Saya terbooking hari Minggu dan hari Isnin. Jadi yang booking tu saya cuba untuk call hotel supaya dibawa kepada hari Sabtu, ternyata hari Sabtu sudah penuh. Jadi apa yang saya buat, saya duduk di Hotel Ibis. Jadi kita akan buat program di Hotel Ibis, dan pada hari Ahad sore dan Ahad malam kita punya program di Hotel Trans. Boleh insyaAllah? So itu saja saya boleh sampaikan Pak Jalani. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah Bos Haji Amin, Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi kita dengan mendengarkan mendengarkan pemaparan daripada beliau ini, Masya Allah. Jadi semangat ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang jam juga udah jam 11 lebih. Kita untuk program besok kita kita susun lagi agenda untuk besok. Begitu kira-kira ya, Ustaz Pak ya. Allah. MC dan siapa yang mau ambil pertama untuk isi BOP? Iya. Jadi MC terus presenter ya. Siapa yang presenter besok? Terus satu lagi yang ini ya. Sharing Quran, testimoni. Ya, testimoni. Boleh siapa untuk besok yang siap nih? Kalau enggak saya tunjuk aja ya. Jadi saya insya Allah hari Ahad besok. Insya Allah. Besok yang kemarin yang saya sampaikan ke Pak Jelani besok. Mudah-mudahan, tapi saya nggak janji gitu. Besok enggak rutin Senin Sabtu. Pak Beni Minggu Ahad ya. Jadi hari Ahad Pak Beni. Tapi besok Bos Beni bisa hadir di jam 10 bisa. Saya usahakan yang kemarin saya sampaikan ke Pak Jalani ya, karena memang Senin Sabtu itu udah. Tapi saya usahakan. Oh gitu. Oh iya, boleh. Ya insya Allah, mudah-mudahan berarti kita tidak harus geser gitu kan waktunya kan. Jadi bisa hadir di jam segitu, jam 10 tetap. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi besok berarti Bos Pak Yusuf ya besok ya insya Allah ya. Pak Yusuf yang present besok. Presentasi. Ya. Gimana Pak Yusuf? Oh, suaranya. Suaranya Pak Yusuf. Bukan. Buat presentasi besok Pak Yusuf? Boleh, insyaallah. Ya, presentasi. Jadi presentasi besok Pak Yusuf. Nah, terus yang MC-nya Bos Wita ya, insyaallah ya. Bu Wita. Nggak muncul, Pak. Nggak muncul? Atau Bos Bu Wita? Pak Nurdin. Ya, gimana? MC besok. Bu Wita besok. MC-nya bisa ya? Saya hari Minggu. Karena besok ada ponakan. Hari Minggu? Hari Minggu ada. Oh gitu, ya. Oke. Hari Minggu ada hari ya. Saya subuh itu sudah ke ini. MC. Udah ke lokasi. Ya, saya hari Minggu. Ya betul. Makasih. Bos Nurdin ya, insya Allah MC besok ya.
Ustaz Nurdin. Ustaz Nurdin ya. Insya Allah belajar Pak. Insya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi MC Insya Allah Ustaz Nurdin. Terus presentasinya Pak Yusuf. Terus testimoni berarti Bu Hartati ya, Bos Hartati testimoni. Kalau besok sepertinya nggak bisa masuk juga karena harus ke rumah sakit. Begitu. Iya, di rumah sakit nemanin ibu mertua. Kontrol. Iya. Ya, boleh. Kalau Bos Tanti ada Bos Tanti? Bos Tanti udah hadir? Bos Tanti? Bos Tanti ada Bos Tanti? Atau ya udah berarti Ustadz Pat ya, Ustadz Pat yang ininya, yang testimoni besok ya. Ya. Boleh. Clear. Testimoni Ustadz Pat. Terus mudah-mudahan besok untuk yang lain mungkin mudah-mudahan ada yang masuk di di kelas Zoom ini besok, mungkin mudah-mudahan masuk Bos Jamin atau Bos Melisa begitu kan. Jadi kita nanti kalau ada beliau kita minta juga ini untuk untuk menyampaikan juga gitu kalau ada masuk besok. Kita lihat besok. Yang jelas untuk petugasnya sekarang hari begitu. Disiapkan materi-materinya. Mungkin Pak Yusuf juga yang kemarin yang yang kemarin ya. Ya betul. Lebih mudah sebenarnya pakai ini Pak Yusuf, pakai laptop itu lebih mudah. Ya. Lebih mudah untuk presentasi pakai laptop gitu. Bisa seperti yang waktu itu kita presentasi di pondok kan? Ya. Lebih mudah seperti itu. Waktu Ustadz Pat kan. Insya Allah mungkin ada lagi. Cukup dulu. Insya Allah cukup. Salam. Gimana? Ada lagi Izin, Bos. Ya. Izin. Ini ada saudara baru nih Pak Sonson. Barangkali beliau ada hal yang mau ditanyakan, bolehkah? Oh ya, tadi alhamdulillah Pak Asoni udah datang dari awal ya. Jadi mungkin ada ini tamu ya. Masya Allah. Iya, salam kenal Pak Asoni. Silakan. Ada? Halo Pak Sonson. Assalamualaikum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih silaturahminya. Untuk sementara masih menyimak. Ya. Belum ada yang ditanyakan. Insya Allah besok bisa gitu. Pak Samson. Besok itu acara intinya adalah untuk presentasi mengenai apa itu Tim Quran, kemudian apa itu muamalahnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lagi ketemu besok. Ini lebih ke coaching untuk para tim gitu. Jam berapa itu? Jam 10. Oh, jam 10 ya. Kebetulan jam 9 itu saya menghadiri ini anak saya mahasiswa baru, jadi orang tuanya tuh harus hadir di sana gitu. Sampai jam 12-an, tapi nanti kalau ini saya sempatkan hadirnya. Kita sampai 5 hari ke depan itu programnya masih sama 10 hari itu ada presentasi tentang apa itu Tim Quran, kemudian apa itu muamalahnya. Boleh nanti diatur. Oke. Ya, boleh. Boleh diatur nanti waktunya. Hadir di Zoom mengenai ini dan di presentasi insyaallah. Udah cukup kali ya begitu ya. Jadi untuk program kita hari ini. Oke, cukup. Ya, dicukupkan. Alhamdulillah kita telah kita belajar hari ini mengenai program-program kita di tim fokus ini. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan
dengan pemaparan tadi dari awal. Mudah-mudahan semangat kita bertambah ini, Masya Allah. Kita merasa bahwa kita ini adalah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan daripada Ting Quran ini. Untuk menyampaikan Ting Quran ini sering kita dengar bahwa Ting Quran ini adalah satu jalan untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi kerja kita sebenarnya bagaimana mendekatkan umat kepada Al-Quran. Masya Allah, kalau udah dekat dengan Al-Quran, dekat kepada Allah, maka ini masalah kita insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita di satu jalan yang benar, suatu jalan yang luar biasa sebenarnya kita mempunyai Ting Quran ini, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, yang benarnya daripada Allah, yang salahnya daripada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan insya Allah Ustadz lah insya Allah menutup dengan doa insya Allah. Kepada Ustadz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar 3 kali, kemudian kita Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syakirin, hamdan na'imin, Amin. Karim wa azim sultanik. القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وهلاك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول أو نية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا وردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم استعملنا واستعملهم لإعلاء كلماتك وإحياء سنة نبيك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم رب يسر وتمم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan kifaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok diundang untuk dibawa ke dalam Zoom besok. Jadi kita bawa prospek besok insya Allah untuk masukkan ke Zoom. Jadi besok membawa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.